warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Irfi Khairani Purba. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah SD IT Cendekia, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Saya juga merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kali ini, saya akan mempersembahkan uji kinerja pembelajaran pada tanggal Kamis 8 Mei 2025 di kelas 5 pada bab 7 tentang hari kiamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Luar biasa. Semakin bina, semakin soleh. Alhamdulillah. Hari ini ya, kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam dan budi seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa. Untuk kelasnya Bapak, silakan. Baca doa sebelum belajar. Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman serta amal yang diterima. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Askana, Akila, Farel, Haikal, Fazila, Hawa. Oke. Semua hadir ya. Alhamdulillah. Nah, oke, kita akan masuk pelajaran tentang hari akhir. Buka bukunya semuanya pada halaman 100. Terus berapa? Pelajaran sekarang 160. Ya. Siapa yang sudah dapat halaman 160? Takbir. Ini kita akan belajar tentang hari ketika kehidupan telah berhenti, tentang makna hari akhir. Tujuan pembelajaran hari ini ya, anak-anak Ibu bisa mengerti apa itu arti dari hari akhir. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Nah, hari ini kita lanjut pengertian hari akhir. Hari akhir itu lihat semua slide-nya. Hari akhir itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta, di mana semua makhluk akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia. Hari ini juga disebut dengan hari kiamat. Adapun jenis-jenis hari akhir, yaitu ada dua. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat apa nah? Kiamat sughra itu adalah berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contoh, ada kematian seseorang, terjadinya tsunami, banjir, kemudian wabah penyakit yang diderita, dan pandemi. Selanjutnya, kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat besar ini adalah kehancuran seluruh alam yang menandai berakhirnya kehidupan dunia secara total. Peristiwanya seperti apa peristiwanya meliputi timbang sangka kalah menandakannya itu. Siapa yang meniup sangka kalah? Coba kalian bayangkan bagaimana meniupkan sangka kalah dari
sehingga bisa membangunkan nanti. Kemudian alam semesta hancur total. Semua makhluk mati dan kemudian dibangkitkan kembali. Jadi Bu, dari masa Nabi Adam semua akan dibangkitkan sampai ke masa Nabi Muhammad, iya, semua akan dibangkitkan. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membaca surah Al-Qari'ah. Karena surah Al-Qari'ah ini berkenaan tentang hari kiamat. Dibuka atau Al-Quran juga boleh dibuka. Ayo kita buka. Kita membaca surah Al-Qari'ah. Baca ayat suci Al-Quran. Kita baca bersama-sama. Udah dapat surah Al-Qari'ahnya? Ya. Yuk kita baca bersama ya. Ayat pertama laki-laki, ayat kedua perempuan. Baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Terima kasih anak-anak ibu sudah membacakan surah Al-Qari'ah ya. Selanjutnya, meskipun kita tidak mengetahui ya secara pasti kapan terjadinya kiamat itu, namun kita dapat mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Semoga anak-anak itu tidak ada yang tidak ada memfitnah, tidak ada perilaku seperti itu. Semua anak-anak itu soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Nabi yang paling terakhir itu Nabi apa? Muhammad. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad itu yang mengaku Nabi itu tidak ada ya Nabi palsu. Jangan percaya. Ya. Yang ketiga, banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Maksudnya apa Bu? Ada kejadian tapi dia dibawanya dengan dan palsu-palsu, dengan kesaksian yang palsu-palsu, itu tidak boleh ya. Itu tanda-tanda salah satu kiamat kecil. Yang selanjutnya, perbuatan riba banyak terjadi. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan ahallallahu bai'ah wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Alhamdulillah berjalan. Kalian pernah baca kisah Malin Kundang? Ya, Malin Kundang. Kemudian kisah siapa lagi? Batu menangis ya. Nah, kemudian kisah siapa lagi yang berhak kepada orang tua?
terbitnya matahari dari sebelah barat. Biasanya matahari terbit dari sebelah timur. Tiba-tiba sebelah barat. Itu salah satu tanda ya. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal ini biasanya kejahatan-kejahatan yang luar biasa ya. Kemudian turun Nabi Isa. Nah, di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Nabi Isa masih ada di langit di arsy-Nya Allah ya. Kalau dia sudah turun barulah dia masuk ke dunia itu ya. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Itulah pembohong-pembohong besar ya kan. Kemudian munculnya binatang melata di bumi. Binatang yang menyeramkan datang dari bumi. Itulah dikirim Allah. Kemudian munculnya dukhon, awan itu asap di timur dari barat. Pernahkah di sini ada merasakan COVID? Pernah. Lebih dari itu nanti Allah kirim. Ya, makanya kita sangat bersyukur kepada Allah hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Kemudian terjadinya gerhana di timur, barat dan jazirah Arab. Nah, ini adalah tanda-tanda hari kiamat sudah sangat jelas ya nak. Semoga kalian bisa melihat tanda-tanda itu ada di alam semesta ini. Ya. Selanjutnya, oke. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan melaksanakan itu bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kalian akan mengerjakan kelompok-kelompok yang ada sudah kalian amati gambar yang ada di slide tadi. Kalian akan ibu kasih selembaran kertas ya, dikerjakan sesuai dengan kelompoknya, kerjasama. Kemudian nanti akan dipresentasikan ya, presentasikan satu kelompok ya. Oke. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kalian sudah selesai mengerjakannya kan? Nah, ya, kelompok 5, silakan maju ke depan presentasikan hasil karya kalian. Silakan maju. Berdiri. Siapa yang ya, kelompoknya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Bahwa semua makhluk itu pasti akan meninggalkan kehidupan di dunia atau merasakan kematian. Apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Saya pernah melihatnya. Apakah kalian pernah menyaksikan anak kecil meninggal dunia? Karena saya pernah menyaksikannya. Bagaimanakah perasaanmu melihat kematian tersebut? Dan dari kelompok kami. Anak-anak ibu, ya, dari persentase kelompok 5, ya, ibu akan menyimpulkan dari keseluruhan pembelajaran
dengan mengucapkan hamdalah. Semoga pembelajaran hari ini kalian akan mendapatkan ilmunya, bisa menerapkannya, ya, dan bisa menjadikan hati kalian itu lebih tenang dan mempersiapkan pembekalan untuk akhirat supaya melaksanakan perbuatan selalu kebaikan dan selalu kebaikan yang kalian lakukan setiap harinya. Cukup sekian dari Ibu, ya. Minggu depan kita insya Allah jumpa kembali, ya. Semoga semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin.